Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ahmad Rianto, ana talibul fi Ismi Taklimil Lughatil Arabiyyah fi Kulliyat Tarbiyah Jami'ah Al-Hukumiyah Raden Masjid Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu hadis riwayah, apa itu riwayah, terus kemudian rawi, sanad, musnad, matan, kemudian hadis mutawatir dan hadis ahad sebagai tugas UTS mata kuliah al-hadis. Baik, di sini saya akan mulai yang pertama itu dari hadis riwayah. Nah, hadis riwayah sendiri itu bukan salah satu jenis hadis. Hadis riwayah ini adalah ilmu untuk mengetahui tentang hakikat periwayatan atau syarat-syarat, terus kemudian macam-macam hukum pada hadis. Jadi ini bukan termasuk dalam kategori jenis hadis. Kemudian yang kedua adalah hadis riwayah. Hadis riwayah adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW lewat para sahabat dan tabi'in. Hadis riwayah tabi'in. Itu sekilas tentang hadis riwayah dan hadis riwayah. Kemudian masuk yang kedua itu tentang susunan dari hadis sendiri atau bisa dikatakan kata hadis. Pertama adalah rawi. Rawi di sini contoh hadis riwayat Imam Muslim ini. Dari hadis ini untuk rawi sendiri adalah Imam Tirmidzi. Kemudian sanad. Sanad ini adalah mata rantai hadis ini bisa sampai kepada Rasulullah SAW. Dari sini An-Nabi sampai Rasulullah SAW. Kemudian isnad. Nah, isnad sendiri adalah kumpulan dari mata rantai atau sanad sendiri. Jadi isnad dari sini. Di sini. Kemudian musnad. Musnad sendiri adalah kitab atau buku kumpulan dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat maupun para periwayat hadis. Contohnya itu seperti Musnad Syafi'i, Musnad Imam Syafi'i, ada lagi Musnad Imam Ahmad. Itu musnad. Sekarang musnid itu orang yang menjelaskan tentang hadis. Contoh seperti saya sendiri. Kemudian terakhir matan. Matan sendiri adalah inti atau kandungan hadis tersebut. Contoh pada hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi ini adalah ini matanya dari lafaz kitabullah sampai lafaz Pengumpulan hasil di sini. Itu sekilas tadi tentang struktur atau tatanan dari hadis ini. Kemudian masuk yang ketiga, hadis mutawatir dan hadis ahad.
Hadis mutawatir atau yang bisa dikatakan hadis yang bersambung kepada Nabi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama mutawatir secara lafzi. Yang kedua hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir lafzi itu sendiri hadis yang kemutawatirannya atau kesamaan itu dari segi lafaz maupun segi makna. Berbeda dengan hadis maknawi. Mutawatir maknawi itu hanya secara makna, tidak secara lafaz. Nah, contoh dari hadis ini termasuk dari hadis mutawatir, yaitu perawinya lebih dari 70, lebih dari 70, dan jumlah perawinya itu akan semakin bertambah dan sudah dipastikan tidak akan berdusta para perawinya. Itu sekelas dari hadis mutawatir. Nah, untuk kemudian hadis kedua adalah hadis ahad. Hadis ahad sendiri hadis yang dibagi yang paling masyhur itu dibagi menjadi tiga. Pertama, dan hadis ahad masyhur. Kemudian yang kedua itu adalah hadis gharib. Keduanya hampir sama dengan hadis mutawatir. Namun hadis masyhur sendiri sanadnya lebih dari dua, namun tidak sampai mencapai level mutawatir. Dan biasanya hadis ahad sendiri itu lebih sedikit dari hadis mutawatir untuk perawinya. Lebih ke satu sahabat yang lain, seorang sahabat kepada jamaahnya itu biasanya masuk ke hadis ahad, dan itu tingkatannya di bawah hadis mutawatir. Untuk contoh hadis mutawatir, hadis ahad, salah satu contoh hadis ahad itu dari jalur Ibnu Umar. Katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam al-khamsi syahadati anna la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamil sholati wa iyata'iz zakati wa haji wa shaumi Ramadan. Itu salah satu contoh dari hadis ahad. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Banyak kurang lebihnya pasti ada. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.